Lebih kerja, mau ngajar. Ini nggak, aku sambil aku kerja, itu mau mindahin file foto. Nanti dah. Takut HP-nya mati, semua HP-nya udah rusak. Enggak nih, yang ini kan nggak hilang. Oh enggak, bukan, itu baru, maksudnya HP-nya rusak, pecah, hancur. Mau dipindahin. Enggak, apa ngajar nggak bisa. Udah lewat nih juga. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Mbak. Ya, kita ketemu lagi ya. Setelah UTP kemarin ya. Komentar saya dengan UTP barangkali ya mungkin jawaban cukup bagus ya menurut saya. Mungkin ada ya kekurangan atau kesalahan kecil di sana sini di masing-masing mahasiswa, ada yang sedikit, ada yang banyak gitu ya. Tapi secara umum saya kira semua nilainya bagus ya. Ada satu dua yang mungkin di level bawah, ada yang di level atas, average sekitar 86 atau 87 kalau nggak salah. Nah, jadi kesalahannya kecil-kecil sih, jadi mungkin kalau bisa komentari di kelas diagram mungkin ada beberapa yang menentukan multiplicity asosiasinya yang kadang-kadang masih keliru ya. Jadi one to many-nya itu masih keliru atau many to many-nya. Yang pertama yang one to many kan arahnya menentukan ya. Nah, jadi kalau dari record yang sifatnya unik gitu ya, kayak record dokter, record nurse, dan record pasien itu kan unik ya. Ada yang namanya ID ya, ada record ID-nya gitu ya. Atau kalau di ER modeling dulu ada primary key-nya, maka harusnya dia cenderung untuk notasinya satu, angka satu gitu, dan ke yang lain misalnya dari pasien ke mana ke medical record gitu ya, itu jadi banyak gitu. Jadi satu pasien punya banyak medical record gitu ya. Jadi, banyak yang memasang satu-satu mungkin karena asumsinya setiap pasien record mapnya cuma satu gitu ya, atau mungkin filenya cuma satu. Memang iya sih mapnya cuma satu, tapi di dalamnya banyak record ya. Jadi mungkin asumsi itu yang mungkin belum sangat dimengerti dari aspek bisnisnya gitu ya. Jadi mungkin ya perlu pengalaman banyak sih untuk menentukan itu. Kemudian ada dari soal ya, soal yang mungkin tidak lengkap itu yang saya bilang ya, tidak terlalu lengkap. Itu ada 4 kelas yang saya harapkan muncul di dalam kelas diagram ya. Walaupun dari banyak jawaban banyak menambahkan menjadi lebih mungkin lebih kompleks gitu ya, mungkin dengan konsep MVC-nya ya. Jadi ditambahkan dengan handlernya, dengan kontrolnya. Nah, yang itu tidak, walaupun bagus, saya bilang bagus, menandakan Anda mengerti tentang kelas diagramming, tapi saya nggak terlalu perhatikan. Jadi kalaupun di MVC-nya salah, saya nggak kurang nilainya. Tetapi dari hal pokoknya di senario itu yang saya cari ada 4 paling tidak ada 4 kelas ya, yaitu pasien harus ada ya, kemudian dokter dan nurse harus ada, kemudian kalau mau ditambahkan inheritance untuk dokter dan nurse itu ada mungkin
employee atau apa ya, atau medical employee silakan. Plus medical recordnya sendiri. Jadi minimum 4 lah, minimum 4 dokter, nurse, pasien dan medical record. Jadi kalau 4-4-nya itu ada, saya kira kesalahan-kesalahan kecil yang mengurangi nilai kecil aja. Gitu. Ya mungkin namanya nggak persis, nggak apa-apa. Saya ngerti kalau Anda tulis sebagai apa health record ataupun apa. Ya. Tetapi health record itu record untuk kesehatannya pasien ya, bukan untuk dokter, karena ada 1-2 yang billing ke dokter aja dan ke nurse gitu ya. Jadi saya agak bingung melihatnya itu ya. Ada health record tetapi ngeling bukan ke pasien, tetapi ngelingnya malah ke dokter dan nurse. Jadi apakah dia catatan record kesehatannya dokter dan nurse itu kan nggak mungkin ya, dari soal kan nggak begitu ngomongnya. Nah, itu yang saya lihat ada beberapa kesalahan. Kemudian untuk multiplicity ya, banyak yang terbalik-balik. Kemudian penggunaan agregat dan composition ya, yang tanda diamond di ujung association, sebetulnya banyak yang saya lihat nggak sesuai dengan konsep agregat dan composition. Tapi sementara saya biarkan aja karena mungkin pengertiannya agak berbeda ya. Jadi saya tidak salahkan ya. Jadi kalau ada yang menggambar association dengan model agregat dan association, walaupun secara data kayaknya enggak ada ya. Kalau misalnya dihubungkan antara mungkin medical record itu merupakan agregat dari pasien gitu, kayaknya enggak gitu deh. Yang ada ya cuma asosiasi aja. Jadi ada data pasien yang direkam di dalam medical record gitu. Atau data medical record mencatat data pasien. Jadi memang ada 2 notasi itu yang mengganggu saya sebetulnya, tapi saya karena mungkin ada referensi lain di antara teman-teman mahasiswa, maka sementara saya tidak salahkan lah. Tidak oke lah. Tapi saya terserang enggak terlalu setuju gitu ya dengan notasi itu, karena penggunaannya agak lain. Tidak, kalau agregat itu untuk seperti contoh di buku biasanya mobil terdiri dari spare part itu boleh itu kalau gitu ya. Memang hubungannya seperti itu, hubungan agregat. Nah, atau rumah terdiri dari agregat terhadap mungkin pintu, jendela, itu kan boleh, itu composition ya. Dan ada prinsip-prinsip di situ yang barangkali mungkin ya minta tolong aja, ya mungkin belum tentu saya yang benar juga gitu ya, tetapi minta tolong aja dicari referensinya deh ya. Kalau memang ada ya mungkin saya bisa di-share lah gitu. Apa benar notasi itu dipakai untuk itu. Kemudian saya cari juga karena di dalam skenario ada dokter nurse yang kira-kira datanya hampir sama gitu ya. Saya mencari yang namanya inheritance. Nanti saya ini ada pertanyaan dari Shannon ya. Nanti saya cari solusinya dulu deh ya. Ini Shannon, saya belum jawab pasti mengenai WA Anda barusan ya. Saya cari yang terbaik dulu, karena yang pasti saya nggak ada Excel karena di kelas selalu kekurangan waktu kita.
Justru kalau nggak ada Excel-nya nanti Anda kesulitan gitu ya. Sebenarnya saya punya satu spare waktu yang di akhir nanti ada minggu tenang kan. Tapi minggu tenang kan Anda pakai untuk belajar. Ya udah nanti saya pertimbangkan dulu deh untuk assignment 5. Sorry. Ini kelasnya saya, kelas A ya. Sorry. Ini Saya kelas B, Pak. Iya. ya kelas B ya. Ya nanti udah saya jawab sih. Sorry. Nanti saya sorry. Kalau Anda tidak ada masalah. Anda kalau yang assignment 5 kan bisa lihat kan? Iya, Pak. Bisa kan? Ya. Yang kelas A nggak bisa lihat. Jadi kelewat gitu kan. Bingung. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Saya lanjut ya. Jadi itu udah mungkin bukan kekeliruan lah, ketidaksepakatan saya dengan jawaban Anda beberapa gitu ya, yang tidak mungkin dari sisi saya tidak memenuhi aturan di buku referensi yang kita pakai gitu ya. Panjang mengikuti Timothy sih saya nggak ada masalah gitu. Kebetulan Timothy kan tidak membahas MVS. Jika muncul MVS, makanya saya tidak terlalu walaupun itu bagus menurut saya, tapi tidak, karena sebenarnya MVS sebenarnya saya tadi malam baca di bukunya Timothy, MVS itu dipakai pada waktu desain. Jadi pada waktu kita merubah dari analisis ke desain itu kita baru menggunakan MVS sebagai kelengkapan baik di level class diagram, di level use case diagram maupun di second diagram sebetulnya gitu. Tapi di awal analisis sampai menjelang desain sebetulnya masih berbentuk logical yang sederhana aja sebetulnya ya, requirement seperti itu. Jadi kalau ada beberapa yang menggambar sangat simple menurut saya ya, yaitu hanya menggambar dokter, nurse, pasien dan medical record, dan ada satu inheritance saja. Buat saya kalau asosiasinya benar ya udah sempurna aja gitu, nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau gambarnya udah lengkap tapi malah ada kekurangan gitu ya, asosiasinya salah kemudian gitu ya, itu saya sedikit kurangi. Demikian juga di use case diagram, sebenarnya saya hanya mencari high level ya, saya tulis di namanya high level use case. Jadi sebenarnya sederhana aja, saya minta mungkin kalau mau ada pasien juga mungkin pasien hanya registration saja. Artinya di dalam sistem klinik itu dia hanya registrasi saja. Tolong pasien tidak interaksi dengan medical record ya. Nah, di banyak jawaban ada garis dari pasien ke medical record. Itu secara bisnisnya klinik salah atau bisnis rumah sakit salah ya. Jadi ya, pasien sih aja ya, sebagai aktor ya, pasien sebagai aktor di use case itu hanya interaksi dengan registrasi aja, registrasi mau berobat gitu ya, masuk gitu. Nah mungkin nanti kalau ada link ke sistem ya nanti nyambungnya dari use case registrasi ke sistem gitu, ke database ya. Tapi database-nya bukan database medical record atau table atau objeknya bukan medical record, objeknya hanya mungkin punya database registration. Itu kalau mau lebih tepatnya gitu ya. Tapi ada mungkin cukup lumayan banyak nih yang membuat pasien interaksi dengan medical record. Ya. Bahkan ada yang melakukan seolah-olah insert data di medical record gitu. Itu sangat mungkin tidak benar ya. Di bisnis klinik nggak seperti itu. Kemudian ya mungkin tidak terlalu saya coret begitu, tidak terlalu saya celahkan. Di banyak penggambaran use case itu medical record itu extend ya, extendnya sih oke. Tapi sebenarnya extendnya hanya insert recordnya saja gitu ya. Insert record data observasi dan clinical note. Tetapi setahu saya di rumah sakit walaupun di setiap objek memang ada tiga-tiganya ya, ada insert, ada delete ya, tapi di rumah sakit itu behavior medical record
untuk delete dan update tidak ada ya. Jadi walaupun itu salah, medical record-nya tetap disimpan. Tapi karena itu menyangkut pengetahuan bisnisnya ya, bisnis aspeknya, maka ya saya nggak terlalu worry lah ya. Tapi saya beritahu aja bahwa medical record tidak pernah ada behavior untuk atau action untuk delete record ataupun update record. Itu pengetahuan itu. Kemudian yang interaksi ke medical record dengan artinya medical record kan ada conversion ya, ada conversion dan insertion dari klinik data tadi ya, mungkin itu yang perlu saya ngomong juga. Itu hanya interaksi ke dokter ya. Kemudian kalaupun mau interaksi lain itu dokter hospital lain. Jadi itu mungkin use case-nya tidak bareng-bareng sama use case yang dokter dan nurse klinik Venus tadi ya. Nama kliniknya kan Venus ya. Jadi klinik Venus hanya di medical record pencatatan medical record itu hanya diinteraksi oleh dokter dan nurse-nya lokal ya. Tetapi hospital lain dokter hanya interaksi untuk view saja. Dia tidak bisa menambahkan medical record dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Walaupun itu sifatnya sifatnya mungkin online, tetapi secara bisnis etik tidak ada ya dokter lain mengisi atau merubah medical record di rumah sakit lain. Referensi boleh ya. Mungkin itu kesalahan yang tidak terlalu fatal karena memang barangkali saya ingat Anda masih terlalu sehat, barangkali jarang ke klinik gitu, jadi nggak tahu proses, mungkin hampir nggak pernah ke rumah sakit juga gitu ya. Seumur hidup saya juga dulu saya ke rumah sakit mungkin cuma 2 kali ya. Dan mudah-mudahan masih tersehat dengan usia saya sekarang gitu ya. Tapi sampai 72 tahun itu saya ke rumah sakit, mungkin waktu kecil saya nggak tahu ya. Waktu kecil mungkin agak sering ya, Tapi waktu saya dewasa gitu ya, setelah saya di atas umur 17 boleh dibilang, ya di atas 15 itu, saya ke rumah sakit yang saya sakit beneran tuh hanya 2 kali, kemudian yang sakit kecil-kecil yang mungkin agak banyak, jadi saya banyak ke klinik yang banyak. Jadi saya makanya kemarin mencoba untuk melemparkan senario dari klinik, dan tadi ada komentar dari teman di kelas A, senarionya kurang lengkap Pak ya, mungkin benar memang saya sampaikan juga waktu itu senarionya nggak terlalu lengkap, tetapi saya boleh bilang asumsinya ditambahkan karena bentuknya kan masih domain analisis, jadi kalau mengerti yang domain analisis saja untuk menjawab soal ini buat saya udah cukup gitu. Nah, itu jadi pengertian untuk use case-nya tadinya saya minta yang simple aja, high level ya. Jadi mungkin ada 4 atau paling banyak 5 lingkaran gitu ya. Jadi yang extend dan sebagainya kalau nggak diisi pun saya nggak apa-apa, tapi kalau Anda tambahkan juga saya appreciate juga, nggak apa-apa. Ya. Oke, itu untuk use case. Kemudian use case description ya. Saya mungkin masih cukup sedih ya, karena banyak yang mungkin belum sesuai dengan teori yang kita baca gitu ya. Mungkin banyak yang bahkan potong kompas saja. Actionnya simple aja, hanya dua action, kemudian responnya 51. Padahal gini ya, ceritanya use case description itu diperlakukan untuk nanti menggambarkan diagram selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar melengkapi use case diagram, tapi juga untuk dalam rangka nanti kita mengalihkan use case description tadi ke desain dari second diagram, activity diagram, mungkin juga communication diagram seperti itu ya. Jadi diagram-diagram selanjutnya itu sangat tergantung pada use case description ya, yang biasanya diturunkan dari yang pernah saya ceritakan, ada yang namanya CRC card. Ya. CRC card mungkin Anda tidak terlalu perhatikan kayaknya.
Nah, itu ada kartu bukan UML tool sih, tetapi banyak dipakai oleh di teori juga gitu ya, di buku-buku sana katanya di teori untuk membantu kita menyusun use case description. Jadi use case description itu ada korelasinya dengan CRC card. Nah, use case description-nya sendiri ataupun CRC card nanti ada korelasi lagi dengan second diagram dan activity maupun state diagram. Ya. Itu nyambung itu. Jadi kalau di ujian kemarin beberapa yang teman mahasiswa yang ya boleh dibilang saya tidak melihat konteks konsistensinya ya antara kelas diagram, use case diagram mungkin tidak terlalu, tetapi second diagram itu harus nyambung dengan jadi beberapa mungkin interaksi antar objek itu kan dibentuk oleh action yang ada di dalam use case diagram. Use case description. Ya interaksinya itu lewat message itu. Ya. Jadi kemudian tentu saja karena ini interaksi antar objek, maka gambar yang di atas itu objek ya, atau objek kelas lah. Kalau tidak tahu objeknya, kelasnya paling tidak pakai tanda titik 2 itu sudah menyatakan bahwa itu merupakan objek kelas. Tetapi kalau lebih lengkap misalnya kalau student itu kelas, maka titik 2 student itu boleh dibilang notasi untuk menyatakan bahwa itu objeknya. Second diagram ya. Apalagi kalau Anda bilang student titik 2 student, berarti yang dimaksud adalah terkait dengan seorang student. Jadi walaupun itu tidak pengaruh terlalu banyak dalam kita membaca diagram ya, tapi sebenarnya prinsip-prinsip itu yang saya cari karena kita pakai referensinya Timothy ya. Jadi banyak mungkin yang ya potong kompas lah istilahnya. Tetapi yang anehnya lagi di gambaran mungkin kaitannya dengan MVC konsepnya ya. Di second diagram udah masuk tuh MVC-nya, mungkin itu ada dari pekerjaan ya di lab. Menurut saya juga di lab sudah sangat intensif atau dominan menyampaikan sehingga mempengaruhi pola pikir Anda sebagai seorang analis desainer gitu ya. Ini MVC munculnya di belakangannya waktu desain. Jadi IO IO objek, bukan IO ya, user interface objek dan control objek itu munculnya di banyak buku itu hanya di belakang, di waktu desain use case yang untuk desainnya. Ya. Di depan itu keduanya belum muncul biasanya. Nah biasanya setelah interaction diagram baru ada koneksi ya, dengan yang namanya second diagram ataupun mungkin mungkin communication diagram ya. Itu jadi yang saya cari memang link itu dari ujian yang kemarin simple sebetulnya, cukup simple ya tentu saja karena simpelnya saya justru headache ya waktu meriksa 66 lembar dengan 66 macam jawaban dan saya mesti cari yang mesti saya anggap benar gitu ya, walaupun mungkin tidak sama dengan pemikiran saya kan boleh juga benar gitu ya. Kemudian saya juga punya prinsip-prinsip yang saya anggap sebagai teori yang terkait dengan referensi yang kita pakai. Saya anggap sebagai kalau di penilaian itu ya prinsipal saya lah gitu ya. Itu untuk nilai pengurang ya. Jadi kalau ada tadi Anda menggambar asosiasi terbalik menurut versi saya ya, maka saya kurangi 1 ya, itu di gambar kelasnya gitu ya. Kemudian inheritance-nya tidak ada, juga saya kurangi 1 karena di object orientation mungkin faktor di senario ada yang bisa dibikin menjadi inheritance ya, saya cari juga jawabannya ada enggak gitu. Ya kalau enggak ada saya kurangi 1. Caranya menilai saya, tapi sekali lagi saya cukup headache memeriksanya ya karena kasus dengan bobot poin yang cukup besar, tetapi
ya saya senang karena Anda boleh dibilang sebagian besar menjawab dengan cukup baik ya. Sebagian besar. Ada beberapa yang nilainya 100. Ya. Itu ya kalau dibandingkan dengan jawaban Anda mungkin juga hampir-hampir sama gitu ya. Tapi saya mungkin tidak menemukan pengurangannya gitu ya. Pada waktu saya nilai, cukup lah, oke lah gitu ya. Saya tidak kurangi lah gitu ya. Jadi dari 4 soal itu mungkin masing-masing ada pengurangnya untuk mendapatkan nilai yang terakhir. Kemudian nilai kuis saya kira semua baik ya. Untuk kuis itu rata-rata mungkin salahnya 1 lah boleh saya bilang. Ada beberapa yang salah 2, ada yang salah 3, mungkin hanya beberapa orang, mungkin 1 atau 2 orang. Jadi kemarin nilainya sudah saya serahkan Pak Andi, saya nggak tahu memasukkannya di mana gitu ya, nilai kuis. Saya tadinya berpikir ada kolom di mana, di OL Binus ACID kita untuk memasukkan nilai kuis ya. Sayang karena nilai Anda bagus, kan bisa menambah bobot nilai Anda gitu. Tapi nggak ada, tapi nilainya sudah saya serahkan administrasi ya Pak Andi ya. Katanya mau bantu saya nggak tahu bantu apa, bantu masukkan nilai atau apa. Kemudian kemarin pada waktu saya sudah masukkan nilainya ya pada tanggal 24 pagi sebelum saya sudah selesai periksa, ya, itu saya kesulitan untuk approve nilainya. Dan ternyata problemnya adalah saya bisa approve menunggu nilai dari lab. Dan nilai lab baru selesai kemarin malam, ya, kemarin jam 7 malam. Sehingga saya sebenarnya terlambat approve-nya 1 hari, tetapi saya dikasih ekstensi karena masalah di lab tersebut dan nilainya sudah masuk. Tapi terus terang saya nggak melihat nilai lab-nya Anda gitu. Saya cuma bisa approve saja gitu. Jadi kalau nanti dilihat saja setelah ada pengumuman dari admin bagaimana distribusi nilainya, terus bagaimana strategi Anda belajar di sisa waktu yang ada gitu ya, supaya tidak nilai menarik ya. Nah, kalau nilai saya bagus mungkin yang saya perhatikan di kelas-kelas reguler dulu selalu begitu ya. Nilai teori bagus tetapi nilai reguler itu nilai labnya itu narik ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena ya teman-teman di lab itu untuk beberapa kasus mereka menggunakan software untuk menilainya, tapi nggak tahu untuk OAD apakah mereka menilai dengan tool juga. Ya. Jadi kalau dengan tool ya biasanya salah sedikit aja jadi 0 gitu ya. Tapi kalau kasus kan seharusnya nggak begitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa Anda lihat. Oke, nanti kalau ada komplain jangan langsung komplain ya, kita diskusikan dulu dah. Karena kalau Anda langsung komplain dan saya merasa benar, saya tidak rubah nilainya. Karena kalau saya rubah, kalau saya rubah dan rubahnya tidak signifikan dengan komplainnya gitu ya, jadi pertanyaan untuk pengelola ya, atau kalau di tempat kuliah kita ini namanya kaprodinya akan bertanya-tanya, kenapa nih berubah cuma 1, misalnya gini, nilainya 83 misalnya, karena komplainnya. Kemudian karena saya tidak ingin Anda dikurangi 20, saya tambahkan nilainya dari 84 lah gitu ya. Itu bukan hal yang bagus ya. Memang mungkin Anda nggak akan dikurangi, tetapi itu masalah buat saya gitu ya. Saya akan dicek gitu, pekerjaannya benar nggak saya menanggapi komplain itu. Jadi kalau misalnya nanggapinya hanya nambah 1 dengan komplain yang mungkin harusnya nilainya 5 atau 6 atau bahkan 10 gitu ya, itu maka saya jadi masalah aja. Jadi saya akan mungkin kena tegur atau bahkan nilainya diminta dikembalikan ke 80 lagi. Dan akibatnya mahasiswa dikurangi 20 juga gitu ya. Nah, itu saya jaga itu, makanya kalau Anda merasa pekerjaan Anda bagus ya, kadang-kadang kan tingkat confidence mahasiswa itu cukup tinggi ya, apalagi PPTI kan ini teman-teman yang cukup canggih lah buat saya gitu ya. Itu tolong sebelum melakukan komplain di web, lebih baik ngomong dulu ke saya deh. Nanti kita diskusikan apa perlu komplain atau tidak. Kalau misalnya perlu komplain ya nanti
Kalau waktunya cukup ya saya akomodasi. Itu aja. Oke, itu mengenai ujian cukup lama saya bicara ya, cukup setengah jam. Tapi saya ingin ya koreksi karena ujian itu tempat kita yang namanya melakukan review balik apa hasil pembelajaran kita. Jadi walaupun nilai Anda mungkin cukup bagus-bagus, tapi saya merasa memang penyampaian saya masih belum terlalu bagus. Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan? Boleh saya. Tadi yang soal pasien, kalau tadi pasien nggak boleh connect ke medical record, tapi bukannya kan pasien itu punya medical record sendiri, Pak? Punya, tapi untuk use case kan use case itu proses. Untuk kelas diagram, Pak? Maksudnya kelas diagram? Oh, untuk kelas diagram nyambung. Oh, nyambung. Oke. Iya. Saya salah paham juga saya. Oh, salah paham. Yang nggak nyambung di use case diagram. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau di use case diagram nggak boleh nyambung karena dia tidak boleh buka saja, nggak boleh itu. Ya. Buka. Ya. Kalau Anda ke klinik kata, nah, kalau di kelas harus nyambung, malah justru harus. Kalau di kelas tidak nyambung, ya saya kurangi 1 juga gitu. Oke, paham, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan nanti ya kita lihat hasilnya. Udah saya approve tapi mungkin belum disampaikan dari akademik ya. Biasanya kalau BINUS bisa langsung lihat kalau sudah di-approve. Biasanya 1 minggu kemudian baru bisa lihat juga. Oke. Untuk siang ini ada 2 topik yang mesti kita bahas. Banyak sekali ya PPT-nya. Ya, tetapi saya sudah sampaikan kalau nanti tidak bisa selesai juga ya, saya akan sampaikan poin-poin yang penting aja ya. Jadi secara detail mungkin saya tadi pengalaman tadi pagi ngajar terlalu banyak cerita saya sehingga akibatnya PPT hanya 10 lembar yang saya baca padahal PPT-nya ada 50 ya. Jadi tidak tersampaikan semuanya gitu. Jadi saya seleksi yang important aja supaya Anda juga bisa istilahnya konsentrasi ke topik yang ada ya. Jadi mohon minta tolong untuk sisa waktu yang ada ini ya, betul-betul Anda refer ke Timothy ya, atau mungkin kombinasi lah. Mungkin kalau saya arahkan ke Timothy dengan Dennis, referensinya ke situ aja dulu ya. Jadi walaupun mungkin ada referensi lain yang Anda kalau kira-kira tidak setara atau tidak sama dengan Timothy ya, tolong jangan diikuti karena membuat saya waktu meriksa ujian agak sulit ya. Saya harus cari-cari ini ada nggak ya teori ini gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi ada 2 topik, architecting dan design software. Nah ini kaitannya dengan architectural design. Ya. Kemudian nanti ada testing ya untuk mencapai. Jadi ada 2 tahap di testing dan inspecting. Yaitu yang saya kira memerlukan juga perhatian sebagai seorang developer ya. Karena kalau Anda tidak melakukan testing ya, walaupun dari pengalaman saya di banyak instalasi komputer ya, boleh dibilang testing banyak kasus yang dilewatkan ya. Kalaupun ada testing yang hanya simple saja, sederhana, jadi programmer saja yang melakukan testing sendiri biasanya begitu ya. Termasuk saya ya, 20 tahun sebagai orang IT gitu ya, itu pada waktu tahun-tahun pertama saya kan di programmer, saya testingnya juga pakai feeling aja, saya designer, saya programmer, menulis program dengan flowchart yang sudah saya mungkin lakukan desk chat, kemudian saya coding dan kalau compile udah bersih, udah yakin udah benar gitu ya. Set wrong ID ya sebetulnya ya, sangat salah ID yang sudah. Jadi itu penyakitnya teman-teman IT ya, kita semua orang IT, saya orang IT ya. Penyakitnya yaitu selalu super confidence ya. Yakin betul apa yang kita buat benar. Nah, kuliah hari ini membahas itu ya, membahas bahwa walaupun kita cukup skill tinggi, maka yang namanya error, yang namanya defect, yang namanya fail itu tetap akan muncul di dalam aplikasi. Saya akan buka
PPT saya ya. PPT 9. Sesuai jadwal saya memang sudah siapkan sesuai jadwal. Kita tidak usah pakai slideshow karena kalau pakai slideshow nanti malah nge-lag ya. Jadi ini saya buka di sini aja. Jadi kita baca langsung dengan edit mode saja ya, pakai edit mode. Mudah-mudahan tetap bisa terbaca. Jadi topiknya yang pertama ini architecting dan desain software. Nanti topik yang jam kedua saya bicara testing. Ini juga banyak gitu ya. Jadi 9-10 ini cukup banyak ya. Tapi mudah-mudahan dengan self learningnya bisa saya dibantu ya. Yang dibantu saya, Anda belajar sendiri kan saya dibantu gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak mengerti nanti bisa ditanyakan. Oke. Desain. Jadi langkah kalau dari sisi life cycle gitu ya, life cycle atau software development life cycle, maka desain itu merupakan following activity setelah analisis ya. Jadi sebelum CAWU itu kemarin sebenarnya Anda mempelajari semua konsep analisisnya dan requirement-nya, walaupun di situ ada kata-kata apa itu reusable design pattern ya, yaitu tetap dalam konsep analisis ya. Jadi pertemuan 18 itu sebetulnya harusnya kita membahas dengan analisis, kemudian baru 9 sampai 14 itu ada 2 topik besar yaitu desain, termasuk structural design atau architectural design, kemudian dengan project manajemennya juga. Teman-teman project management hanya 1 sesi ya, kemudian sesi kecil aja itu pertemuan 13 itu membahas tentang project manajemennya. Ya, dan pertemuan ke-14 itu review juga nanti yang mudah-mudahan tidak punya spare waktu kalau ada tanya jawab nanti waktu sebelum PP. Oke. Jadi desain sekali lagi itu adalah untuk mengembangkan, saya tidak suka dengan kata-kata to implement ya. Nanti kebalik dengan kata-kata implementation gitu. Tapi mengembangkan dari hasil analisis menjadi desain. Mungkin beberapa diagramming ya, atau mungkin tool UML-nya mengalami perubahan. Ya. Jadi mungkin class diagramnya misalnya seperti kalau di gambar analisisnya sangat simple gitu ya, maka di desainnya mungkin sudah ditambahin kontrol yang Anda sebut sebagai MVC-nya tadi ya, ditambahin kelas-kelas MVC-nya ya. Ada user interface, ada kontrol, ada modelnya ya. Jadi saya sudah cukup mengerti yang konsep user interface dan kontrol, tetapi model itu saya coba cari-cari ya, karena di bukunya Timothy tidak terlalu jelas, atau di bukunya Pressman juga nggak terlalu jelas, tapi saya bisa merasakan model ini kayaknya merupakan bentuk dari database yang sudah kita kombinasikan gitu ya. Jadi atau mungkin sudah diekstrak database-nya menjadi model gitu. Oleh karenanya makanya di jawaban ujian kemarin saya lihat banyak yang dari interaksi model ke langsung ke sistem, ada yang ke database. Yang itu saya kurangi ya. Saya tidak suka, dari awal sudah saya sampaikan, saya tidak suka interaksinya langsung ke sistem atau ke database. Tapi yang saya cari adalah interaksi ke yang ada di gambar kelas. Tambahin titik 2, udah ketemu tuh. Medical record, patient, ya. Mungkin dokter dan nurse mungkin ya. Boleh ya. Tapi kalau Anda tulis hanya sistem, nah itu yang tidak jelas ya. Walaupun di banyak buku ada sih contoh-contoh seperti itu ya. Tapi dari aspek analisis not clear ya, tidak jelas. Jadi nanti interaksinya kalau kita gambar tidak terlalu bisa
kita terjemahkan menjadi diagram berikutnya atau mungkin tugas desain analisis berikutnya. Ya. Oke, di waktu desain ini saya lihat ya memang menuju ke functional requirement, ya. Tetapi di sini dipengaruhi oleh beberapa mungkin karakteristik ya, dari sebuah sistem ya, yang harus dipenuhi juga ya. Yang pertama adalah quality ya. Nah, di quality itu nanti ada yang namanya usability ya atau functionality ya. Kemudian ada mungkin performance, mungkin ada reliability ya. Yang istilah-istilah itu ada maintainability ya. Ada efisien dan efektif gitu. Nah, itu yang saya hafal saja cuma 3 atau 4 atau 5 ya. Sebetulnya dari bukunya Pressman itu yang namanya quality metric itu ya, itu ada banyak versi ya. Ada yang 5, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 15 juga gitu ya. Jadi tapi secara umum yang 5 kita bahas hari ini mungkin itu cukup. Kemudian di sini desain juga melibatkan rencana kebutuhan hardware, software pendukungnya gitu ya. Jadi kita membuat software application biasanya gitu ya, itu memerlukan software pendukung ya. Jadi kalau misalnya saya membuat aplikasi dengan database kan saya memerlukan yang namanya DBMS. DBMS-nya pakai merek apa? Merek mereknya pakai Oracle misalnya atau pakai SQL Server ya. Itu merupakan software-software yang dibutuhkan untuk supporting application ya. Jadi tidak bisa saya membuat aplikasi terus dapat access saja ya, dikompil dapat access terus tidak access-nya ya. Biasanya masih memerlukan ya paling tidak memerlukan OS operating system, memerlukan juga database management kalau era sekarang DBMS ya. Paling enggak 2 itu harus ada. Kemudian mungkin memerlukan di era sekarang nanti ada yang namanya tiga tier arsitektur. Jadi mendeploy aplikasi ke 3 mesin. Di mesin servernya ada 2, server database dan server aplikasi. Kalau ada istilah OAS. A-nya itu application server, AS. Jadi kalau O-nya itu Oracle, kalau saya kenal Oracle application server. Tapi mungkin ada OAS, ada AS yang lainnya, application server yang lain. Jadi untuk server aja pakai 2 itu ya. Saya nggak tahu yang di BINUS, saya rasa juga demikian ya. BINUS pasti punya untuk web servernya punya, kemudian jadi application server itu kadang-kadang juga web server. Ya. Nah, karena memang sekarang zamannya web ya, ada web server dan ada database server. Jadi database server itu dimuati hanya dengan DBMS saja sehingga semua pekerjaan DBMS-nya diserahkan ke mesin database server. Itu untuk platformnya. Kemudian tentu saja kita mengacu pada proses-proses requirement-nya ya, kebutuhan sistemnya apa ya. Dan bicara masalah requirement kan termasuk constraint-nya. Salah satu constraint-nya adalah budget. Ya. Jadi pada waktu desain, jangan kita punya budget kecil lalu mendesain dengan budget yang terlalu besar ya. Anda sebagai desainer nanti secara keuangan akan rugi. Ya, jadi ini kaitannya ya dengan desainnya, ada quality, ada platform, dan mungkin ada requirement and budgeting. Kemudian dari segi quality ya, kalau kita menggunakan banyak prinsip ya, ada saya lupa nama yang punya prinsip, ada satu prinsip bahwa mungkin di antara Anda ada yang tahu ya, kalau kita bicara produk ya, kesalahan satu produk dalam jumlah produksi 3 atau 2 atau 3 juta gitu ya. Jadi 2-3 juta ada satu produk yang defect itu
dianggap bagus. Tapi kalau sudah 2 sudah nggak bagus. Itu untuk mengukur tingkat kualitas atau kualitas yang bagus dari suatu produk. Itu saya lupa ya, udah lama nggak bicara buku tentang itu. Di Pressman ada tuh ya, ya prinsip apa yang satu error dalam 3.000 produk itu mungkin akan masih dianggap bagus itu ya. 0,6% lah. 0,0 bukan 0,0%, tetapi 1 dari 3 million gitu ya. 1 dari 3 million itu ada yang namanya prinsip. Jadi itu kalau bicara produk-produk yang sehari-hari ya, mobil itu termasuk ya. Kalau produk yang kompleks itu tetap aja kalau dari 6 juta mobil diproduksi yang mungkin jelek 1 gitu aja ya masih bagus lah. Tapi kalau jeleknya 2 udah nggak bagus gitu. Gitu. Tetapi kalau dari software bagaimana kita mengukurnya? Mengukurnya apakah dari jumlah baris? Agak susah ya. Quality. Nah, nanti ada beberapa metrik atau parameter untuk mengukur tingkat kualitas software ya. Kayaknya tidak bisa kita mendapatkan dengan prinsip produk tadi yang 1:3 juta ya. Itu akan susah banget di software ya. Tetapi mungkin kita gunakan prinsip yang lebih simpel yaitu cukup bagus ya. Good enough. Ini mungkin kurang kata-katanya. Good enough. Ya. Tapi di sini disebut good quality. Jadi good enough itu untuk pengukuran software. Jadi kalau ya good enough tetap dituntut ya. Kalau Anda punya program running terus tiba-tiba keluar error message gitu ya. Seperti tadi pagi saya buka, bukan tadi pagi, iya tadi pagi. Kemarin pagi saya buka Zoom ya. Bolak-balik error ya. Error, cannot connect, error, connect. Ya saya kecewa lah, saya berat sebagai user ya. Saya anggap itu produk tidak bagus gitu ya. Nah, saya walaupun itu Zoom yang tingkatnya internasional pun saya bisa katakan masih belum bagus ya. Kemarin saya juga lihat video yang berkaitan dengan quality ya. Itu saya di situ ada demo produk Microsoft ya. Anda kan tahu Microsoft ya, produknya sangat bagus ya. Bilang di demo itu ada seorang tester yang muncul, di sebelahnya ada Bill Gates ya. Bill Gates kan yang punya Microsoft ya. Bill Gates kan kita itu seperti kita ya, yang orang developmentnya atau mengembangkan. Maka dia sudah dengan tampilan yang yakin gitu ya, gagah dia itu berdiri di situ sambil tersenyum simpul gitu, yang nadanya apa benar ada error yang muncul ya. Ternyata dari pihak tester yang di sebelahnya tadi running baru kira-kira 3 detik, tapi mungkin dia sudah tahu di mana ada bugnya dia. Maka tiba-tiba muncul error message di layarnya Microsoft Software. Saya lihat perubahan mukanya Bill Gates ya. Mukanya senyum tapi senyum kecut gitu ya. Jadi dia terpukul sekali itu ya. Sebagai seorang developer dan sebelahnya dianggap mungkin sebagai user, maka itu satu poin kecil yang mungkin secara bisnis, secara politik juga mungkin dianggap belum bagus ya. Jadi memang agak sulit mencapai, walaupun Microsoft sendiri yang sudah puluhan tahun mengembangkan, mungkin hampir 20 tahun ya dengan versi yang sekarang, itu tidak mustahil masih ada defect ataupun bug yang ada di dalamnya ya. Oke, itu dari prinsip good quality ya. Tentu saja desain itu merupakan deretan pengambilan keputusan ya. Tadi saya sudah bilang diawali dengan apa? Diawali dengan istilah saya architectural ya, architectural design gitu ya. Sebenarnya diawali dengan pembahasan tentang
mungkin servernya bagaimana gitu ya, seperti itu ya. Jadi termasuk di situ ya. Jadi desain itu merupakan urutan kegiatan itu ya. Dari situ nanti mungkin ada gambarnya ya. Dan kita dibutuhkan untuk mengambil keputusan ya. Ini contoh deretan tadi ya, desain space ya. Jadi beberapa pilihan-pilihan yang mungkin muncul pada waktu kita melakukan desainnya. Ya. Di analisis mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Waktu analisis yang mungkin 8 sesi kita bahas berbusa-busa itu ya, itu kita tidak dipengaruhi pemikiran tentang hardware-nya ya. Nah, ini kelihatannya di awal sudah memikirkan hardware-nya. Ya. Nanti hardware apa yang mau dipakai. Gitu. Nah, ini tahap pertama dari aspek desain. Ya. Karena kalau kita tentukan hardware-nya, kita bisa tahu yang di belakangnya. Ya. Nah, contohnya nih dia dari dua pilihan ini yang menggunakan arsitektur client server atau monolitik produk nantinya software kita ya. Nah, kebetulan mungkin dari environment sudah diketahui atau di requirement sudah disinggung juga, itu dipilih yang client server. Oke, setelah ada putusan client server, ya tentu saja secara teknis harus dipelajari juga apakah visible atau tidak ya. Ada yang namanya nanti cost benefit gitu ya, atau visible atau tidak gitu. Nah, kalau ditentukan servernya pakai large scale misalnya, perusahaannya nggak mampu beli kan nggak jadi. Ya. Kita milih client server tapi menggunakan mesin skala besar, perusahaannya nggak mampu ya nggak bisa. Ya. Gitu. Ini banyak di era-era awal IT ya. Di Indonesia, kebetulan saya terlibat ya. Banyak ya orang salah mengambil keputusan. Ya. Termasuk kantor saya waktu itu milih mesin large scale mainframe yang bahkan dari aplikasi yang akan di load-nya aja tidak tahu. Tapi yang penting beli mesin dulu. Gitu. Beli mesin dan buat software yang dominan waktu itu, mesin hardware-nya, kemudian OS-nya dan database-nya gitu aja. 3 itu aja, dan saya baru cerita juga kemarin tadi malam itu harganya 300 total ya. Waktu itu kantor saya beli 300.000 US dollar. Coba Anda kalikan dengan nilai kurs sekarang. Berapa puluh miliar itu. Ya. Yaitu zaman dulu orang seperti itu. Padahal setelah saya kemudian waktu itu masih orang kecil ya, baru belajar programming dan sebagainya gitu. Jadi pada waktu saya mulai mengerjakan aplikasinya, bahkan saya cukup dominan di organisasi itu, banyak aplikasi yang mungkin terlalu kecil untuk mesin mainframe-nya. Terlalu kecil. Tapi ya, karena saya masih level bawah pada waktunya, saya cuma melihat aja. Ya. Pokoknya tugas saya kerjakan. Saya suruh bikin program, saya bikin. Saya suruh analisis sistem, bikin. Saya suruh bikin payroll, saya bikin, begitu ya. Tapi di belakang hari ya, itu tahun 1975-an, ya, 76 gitu. Saya betul-betul masih orang kecil, orang bawah. Ya. Tapi 25 tahun kemudian saya kembali ke kantor itu. Ya. Dan saya memang tidak terputus dengan domain IT saya gitu ya. Nah, saya bisa mengusulkan. Kebetulan saya sudah kerja di BINUS juga saya bisa melihat BINUS yang begitu banyak aplikasi waktu itu. Di kantor saya aplikasinya lebih sedikit, walaupun jumlah datanya banyak, tetapi aplikasinya lebih simpel gitu ya. Itu mesinnya sangat beda ya. Di BINUS pakai mesin server yang harganya cuma 40 juta perak atau paling mahal 60 juta perak. Kantor saya menggunakan server yang harganya hampir 10 miliar ya gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu saya masuk itu mesinnya udah mulai tua gitu ya. Dan maintenance-nya juga masih segitu, masih mahal. Jadi kalau beli mesin biasanya biaya maintenance ya. Itu mahalnya bukan main ya. Nah, saya masuk, saya bikin telahan. Saya bikin dokumen proposal, saya usulkan, saya nyontek BINUS waktu itu. Saya nyontek
arsitektural desainnya BINUS ya. Hanya menggunakan server yang mid range saja atau kelas menengah dengan server yang harga 40 sampai 50 juta paling, atau mungkin 25 juta juga gitu ya. Pada waktu harga PC sekitar 5 juta itu ya. Itu server paling 25 juta yang mid range-nya. Nah, itu saya contek, bahkan saya mengambil atau mengusulkan dananya dari biaya maintenance ya. Pak, biaya maintenance pakai untuk belanja deh Pak gitu ya. Dan nanti kwitansinya terserah yang mengurus keuangan, saya bilang gitu ya. Nah, saya berhasil usul beli 2 server, harganya cuman kira-kira pada tahun 2000-an tuh. Kira-kira hanya ya enggak sampai 50 juta. Ya, mungkin 3 server saya beli. Dari kelas middle. Semua proses diserahkan ke tingkat yang lebih besar ya. Dan di sini ada fed client atau fed client, ada thin client. Jadi kalau fed client itu mungkin ada sebagian database-nya yang ditaruh di client. Tapi kalau yang thin, yang saya mengerti ya betul itu dari aplikasi, thin client itu hanya cukup dengan browser saja, saya bisa menggunakan aplikasi seperti yang kita miliki sekarang ya. Anda pakai dengan HP saja bisa melakukan akses database-nya mungkin BINUS atau mungkin PPTI gitu ya. Nah, itu kan ada database-nya. Nah, itu. Jadi ini di hadapan pilihan. Di sini mungkin kita milih thin client, cukup dengan browser. Kemudian ada pertanyaan lagi di dalam pemikiran kita, apakah itu menggunakan user interface yang satu macam aja, ya, tidak dipisah, atau setiap user area dikasih user interface yang berbeda. Ya. Sebenarnya yang bagus ya yang ini ya, yang BINUS Maya ataupun BINUS Maya ya, yang saya tahu BINUS Maya yang di BINUS itu kayaknya splitnya hanya 2 gitu. Ya. Ada usernya dibagi 2, yang lecturer dan yang staff, cuma gitu aja. Tapi menu yang lainnya semua dapat. Jadi di sebelah kiri itu ada sekitar 20-an pilihan atau mungkin lebih malah yang muncul di layar interface awal ya, yang sebetulnya saya sebagai lecturer tidak berkepentingan. Nah, saya tidak berkepentingan dengan beberapa pilihan menu itu. Yang pilihan kedua ini ya, no separate user interface layer for client. Padahal mungkin klien lebih senang kalau dikasih interface-nya simple ya. Jadi kalau yang contoh simple itu kita di BCA ATM itu kan spesial untuk klien aja gitu. User interface-nya ya interface ATM saja. Tapi kalau Anda masuk ke kantor cabang mungkin user interface-nya untuk teller, kemudian untuk mungkin customer service mungkin beda ya. Mungkin di kantor pusat lagi beda lagi gitu ya. Saya kira kalau BCA sudah menerapkan dengan yang ini ya. Jadi ada pembatasan user interface khusus untuk area user tertentu.
Ya, tentu saja ini mempengaruhi user apa pemrograman berikutnya ya. Jadi kalau ini mungkin langsung ke programming ya. Sudah client server, tim client, kemudian pemisahan, maka nanti tinggal milih programmingnya ya. Misalnya kita milih programming yang paling sesuai di organisasi ya, tidak. Kadang-kadang kalau kita masuk organisasi sudah punya standar bahasa yang dipakai ya. Seperti BINUS saya kira Visual Basic itu sangat standar ya. Mungkin juga C++ dan Java, saya nggak tahu ya. Kantor saya dulu punya ada bahasa-bahasa sebelum ini ya. Sebelum ini saya punya kenal bahasa-bahasa database yang juga cukup populer ya. Seperti Fogbase gitu ya. Ada Fogbase, mungkin Fogbase itu untuk versi klien ya, versi mesin notebook atau PC gitu. Tapi ada Fogbase yang visi medium class ya, atau medium arsitektur ya, atau medium komputer ya. Jadi waktu itu saya memang banyak bermain dengan Fogbase ya di mesin PC di rumah, tetapi di saat yang sama di kantor saya menggunakan mesin yang sama, softwarenya Fogbase, dan menggunakan mesin di kelas menengah ya. Ya ternyata cukup canggih juga ya. Jadi saya waktu itu programmingnya banyak menggunakan yang namanya interpreter ya. Saya tidak menggunakan compiler seperti ini. Ya, itu juga menentukan ya. Jadi hampir seluruh kantor dulu menggunakan software yang sama gitu. Nah, itu. Jadi itu merupakan bagian decision space dari yang ini sebagian ya. Bagian dari decision space yang kita perlukan mungkin pada waktu kita akan melakukan desain. Oke. Kemudian dari prinsip desain itu tentu saja kita juga di arsitektural design menentukan, tadi sudah saya singgung, software dan hardware apa yang akan kita tentukan pakai ya. Dan itu tentu saja software tadi merupakan software dan hardware tentu saja, dan network kalau boleh saya lengkapin, itu merupakan komponen dari sebuah architectural design. Ya. Jadi pada waktu kita menggambar desain arsitektur, maka seharusnya kita juga menentukan, lihat bukunya saya lupa istilah yang paling depannya. Itu 9. Mungkin terlalu lama kalau saya cari ya. Aja. Nanti mudah-mudahan ingat ya. Ada, nah itu hilang. Kalau udah itu hilang. Tapi maksud saya itu menjadi komponen. Nanti ada yang namanya package diagram gitu ya. Nah, package diagram itu isinya mungkin subpackage juga boleh gitu ya. Nah itu menggambarnya mudah sih, cuma untuk kotak-kotak yang ada notasinya kecil gitu ya. Jadi secara desain juga intinya kayak kita sehari-hari membuat desainnya. Kalau Anda membuat desain sesuatu kan biasanya di blok-blok gitu ya. Kan berpikir kecil lebih mudah daripada berpikir yang besar sekaligus ya. Nah, demikian juga kalau kita melakukan desain software, kita blok-blok yang desain yang besar itu menjadi yang namanya komponen. Tadi saya sudah sebutkan komponen untuk mungkin sistem software atau supporting software, bisa Oracle DBMS atau DBMS saja lah, DBMS apa saja. Kemudian operating systemnya itu komponen. Dia tinggal pasang aja tuh ya. Kemudian hardware-nya juga komponen ya. Mesin servernya hardware. Kemudian kalau kita perlu web browser ya. Web browser itu juga komponen gitu. Itu. Nah, itu cara membaginya, kita punya sistem yang besar, kita bagi-bagi menjadi komponen gitu ya. Ya mungkin membaginya bertingkat gitu ya, boleh aja. Tapi kalau sudah menjadi komponen, dia merupakan satu
ukuran yang terkecil yang bisa kita kelola dengan mudah ya. Terutama dalam kaitannya dengan functionality sebuah sistem. Kemudian komponen yang kita desain bisa merupakan bentuk reusable dari punya orang. Ya. Kita menggunakan reusable komponen. Ya. Atau kita sendiri membuat komponen yang di saat yang akan datang bisa di-reusable oleh orang lain. Ya. Apakah itu dari organisasi yang sama atau organisasi di luar organisasi tempat kita bekerja. Gitu. Itu untuk sebuah komponen. Kemudian mungkin ada komponen-komponen yang mungkin secara prinsip bertolak belakang dengan kedua prinsip di atas, itu yang disebut dengan special purpose function. Nah, komponen khusus. Ya. Ya, kayak apa ya? Kayak komputer yang di mobil ya. Komputer yang di mobil itu special purpose ya. Dan kalau dari pengalaman saya hanya bisa mengganti komputer distributor bensin itu di mobil dengan tipe dan merek yang sama. Tidak boleh saya ganti dengan bahkan merek yang sama dengan tipe yang berbeda. Kayaknya orang bengkel akan menolak ya. Walaupun mungkin jalan, tetapi biasanya orang bengkel menolak ya. Jadi special purpose. Tetapi kalau yang disebut komponen yang di atasnya itu biasanya replaceable. Jadi kalau kita punya modul yang jalan tetapi mungkin kita anggap dari segi performa nggak bagus gitu ya, atau kita punya produk lain yang lebih bagus ya kita bisa ganti ya, cabut aja kemudian diganti ya, modelnya plug and play gitu ya. Nah istilah plug and play kan itu ya, nah, cabut kemudian kita plug yang baru kita masukkan dan langsung nyala ya. Itu di era sekarang ya. 15 tahun yang lalu belum walaupun sudah ada istilah plug and play tapi itu baru muncul ya. Ya tidak semudah itu ya. Saya alami dengan Oracle, saya beli produk Oracle yang sama, saya install jalan, tetapi begitu install, biasanya kalau database itu punya tingkatan-tingkatan, jadi mulai basic software-nya, kemudian ada yang di atasnya untuk level yang lebih tinggi gitu ya. Waktu itu saya pernah punya pengalaman yang di basicnya saya install bagus, saya coba dengan SQL command begitu lancar, kemudian saya install aplikasinya yang untuk development, saya coba SQL-nya jadi nggak jalan gitu ya. Ini zaman dulu, tapi kalau sekarang punya produk yang kayak gitu ya nggak laku. Pak, ini nggak ada suaranya ya, Pak? File atau mau search file gitu ya, udah tahu aja tuh. Nah itu plug and play seperti itu ya. Jadi isinya komponen itu dibuat demikian, plug and play juga. Oke, ini untuk selanjutnya modul. Ya. Jadi dalam bahasa development software ya atau software engineering, maka modul itu merupakan komponen terkecil ya, dari sebuah sistem. Tolong diingat ya. Jadi biasanya modul itu
dibuat menggunakan programming language tertentu atau interpreter tertentu kalau sekarang ya. Atau mungkin framework tertentu. Sekarang ada framework ya, ada tool-tool yang mungkin lebih canggih gitu ya. Nah, itu nanti kalau pada waktu menggambar arsitektural dalam paket, maka boleh dibilang modul komponen ini yang paling kecil. Ya, untuk modul komponen di level programming language mungkin bisa berbentuk method ya, sudah pasti ya. Dan method atau mungkin juga kelas ya. Ya, kelas yang memang kaitannya dengan coding terkecil ya. Waktu saya mengcoding kalau di ERD dulu ada creatable ya. Creatable satu database Anda lakukan sekaligus kan. Nah, itu makanya di dalam komponen diagram dia merupakan satuan yang terkecil ya. Nanti kalau muncul di dalam paket, mungkin dia di dalam paket sih. Atau mungkin ada paket, dalamnya ada paket, mungkin dalamnya nanti ada komponen seperti itu. Gitu, cara menggambarnya seperti itu. Ya. Contohnya paket bisa dalam bentuk Java gitu ya, boleh aja. Gitu. Tapi kalau Anda ingat di mata kuliah program desain method kemarin atau yang lalu, kan ada konsep subprogramming. Saya kira mungkin saya bisa extend pengertian kita bahwa modul itu boleh juga dibilang untuk satu subprogram. Ya. Mungkin bisa. Saya tidak pasti ada teorinya ya. Tapi kalau lihat apa istilahnya cara kita menuliskan di program desain method, submodul itu kan dikol oleh modul besar. Nah itu mungkin boleh juga dianggap sebagai sebuah komponen, ya, boleh lah. Ya tapi itu kan relatif ya. Apalagi kalau kumpulan sub modul kan menjadi sebuah modul ya. Modul dianggap sebagai sebuah komponen karena dia punya function tertentu biasanya. Kemudian kita mengenal istilah sistem. Ya. Sistem itu merupakan satu satuan lah ya. Logical entitas ya. Yang mungkin punya responsibility tertentu ya. Tapi sekali lagi ya, bicara sistem tentu saja sangat relatif ya. Saya bisa mengatakan bahwa Binus Maya itu sistem. Dan di dalamnya ada mungkin course, ada learning, ada attendance, ada mungkin forum ada di kelas ya. Ada mungkin tesis atau ya tesis ya. Ada urusan tesis, ada urusan P2M misalnya. Maka kalau sistemnya Ubinus, maka yang tadi saya sebutkan adalah subsistem. Tapi saya boleh juga sebut bahwa satu modul tadi sebagai sebuah sistem. Nah, di dalamnya ada subsistem lagi gitu. Ya, gitu. Jadi menyebutkan sistem sebagai kumpulan komponen yang saling berinteraksi punya tujuan tertentu. Nah, itu Pak, suaranya hilang lagi ya, Pak?
komponen itu punya part biasanya yang dia juga komponen juga gitu. Tapi dia hierarkinya juga mungkin loncat seperti ini ya, bisa kalau kemari dia asosiasi sebagai part gitu, tapi sebagai hierarki mungkin ada dua ya, punya dua subkomponen lah kalau ada bilang. Kalau bisa bilang sistem maka ini komponen, maka ini subkomponen kan gitu. Jadi ini ada dua, ada yang berbentuk modul yang kita tulis, program yang kita tulis atau framework yang sudah tersedia, tinggal kita pakai saja. Ya. Itu untuk apa? Diagram strukturnya ya. Kemudian untuk desain juga bisa menggunakan prinsip-prinsip top down dan bottom up gitu ya. Bisa kombinasi dua-duanya gitu ya. Sambil top down dan sambil bottom up ya. Jadi biasanya kalau kita punya struktur software product yang akan kita desain itu kita blok-blok ya. Nah, blok-blok mulai dari main modulnya ya. Saya lebih senang menyebut modul, tapi kalau di aplikasi menyebutnya biasanya main menu gitu ya. Tapi deskripsi umumnya adalah main modul. Nah, main modul itu level atas, kemudian di bawahnya mungkin ada sub modul. Kemudian ada sub modul ya. Beberapa sub modul dibagi menjadi sub modul begitu. Ya, akhirnya hasilnya di dalam implementasinya menjadi jenis maya itu ya. Nah, seperti itu ya formatnya. Waktu login itu langsung dia call yang namanya main modul yang pilihannya cuma dua, yaitu sign in as lecturer atau sign in as staff kalau di tempat saya ya. Ini dua pilihan. Mungkin kalau di tempat Anda pilihannya cuma satu, student aja mungkin. Saya nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau mendesainnya tentu saja dengan bentuk-bentuk blok aja gitu ya, dari atas ke bawah, maka itu disebut top down. Tapi bisa saja kita desain dari bawah langsung ya. Desain dari bawah naik ke atas, nanti ketemu di tengah-tengah gitu ya. Boleh juga, atau kalau nggak mau hanya bottom up saja ya dari bawah langsung ke atas gitu ya. Nah, itu sama dengan konsep waktu testing. Testing biasanya bottom up. Ya. Ya, walaupun testing top down juga ada istilahnya ya, tapi dari literatur yang saya baca ataupun saya pernah lakukan sih kebanyakan testing sih bottom up ya. Kita mulai dari yang kecil dulu ke atas ya. Oke, ini saya kira kebalikannya. Kemudian untuk OO ya, itu tadi yang sudah kita lihat, kita ulangi lagi ya, yang gambar tadi ya. Itu ada yang namanya architectural design. Di situ termasuk komponennya apa saja ya, subsystemnya apa saja. Kalau hardware ya tentu saja ada servernya, ada mungkin barangkali terminalnya untuk koneksi atau untuk interaksi ya. Kemudian ada printernya mungkin, atau mungkin ada mesin-mesin lain gitu ya. Itu architectural. Ada, kalau di BC ada ATM itu masuk ya. Kemudian untuk software engineering ini kita juga punya tanggung jawab untuk merancang kelas. Makanya ujian kemarin saya lempar sekaligus ya. Pertama kali kelas desain itu merupakan titik awal dari seluruh pekerjaan ya, walaupun not always ya. Ada yang orang mulai dengan use case ya, boleh juga sih, nggak apa-apa. Tapi saya dulu selalu mulai dengan use case ya. Kemudian dari situ saya turunkan, karena dari situ ada dua sisi ya, dua sisi dari application-nya, software, dan sisi application datanya. Nah, jadi database-nya. Jadi yang ada dua sisi gitu ya. Saya menggambarnya dari segitiga gitu. Yang sebelah kanan itu untuk
softwarenya ya, atau arsitektur softwarenya, yang kanan arsitektur database-nya. Jadi kalau di sini kita nanti menggunakan yang namanya class diagram, kemudian ada algoritma desain, kelas desain dan algoritma desain. Nah, kemudian karena kita menggunakan modern desain, di mana barangkali secara teoris ada yang namanya MVC metodenya gitu ya, maka kita juga merancang yang namanya user interface design. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan besar ya, yang perlu kita akomodasi ya. Mungkin tidak hanya ini, mungkin ada yang lain. Satu lagi adalah protokol desain. Protokol desain itu menggambarkan interaksi antar subsistem tadi ya. Kalau hardware ya punya subsistem, ada interaksinya enggak? Ya kalau hardware biasanya paling mudah ya. Biasanya kalau kita masang hardware, kemudian punya peripheral gitu ya, punya mouse, punya screen layar, punya storage, dan punya semua tool, semua alat yang nempel ya. Itu biasanya merupakan komponen juga, dan biasanya kita sebut sebagai apa? Sebagai mungkin komponen juga gitu ya, secara kecil komponen juga ya. Dan tentu saja mereka saling berinteraksi ya, antara konsol screen dengan server kan berinteraksi. Nah, interaksinya tentu saja paling ujung depan adalah yang disebut dengan user interface. Ya, walaupun di sistem pun ada user interface. Di aplikasi apalagi ya perlu yang namanya user interface. Nuix Maya user interface-nya pakai browser ya. Kita klik browser, kemudian klik website-nya. Baru setelah itu kita punya dua pilihan, kalau saya ya. Ada dua, apakah saya sebagai staff, apakah saya sebagai lecturer. Kalau defaultnya lecturer, kemudian saya klik lebih lanjut, ada icon list menu ya, di sebelah kiri atas. Kalau saya tekan kan keluar menu ya, keluar subsistemnya yang ada di dalam Nuix Maya. Nah itu merupakan arsitektur desain ya. Mereka akan berinteraksi tentu saja antara satu level dengan level lainnya, dengan satu komponen dengan komponen yang lain. Kemudian kita juga harus merancang kelas desainnya. Jadi pada waktu Anda menggambar di UTP kemarin kelas analisisnya ya mungkin simpel saja juga nggak apa-apa ya. Saya udah terima, tetapi ya Anda gambar. Tapi pada waktu Anda merancang untuk desain, barangkali kelengkapan yang Anda taruh di jawaban sebagian besar Anda itu merupakan kelas desainnya. Jadi tolong mulai dari sekarang Anda sudah mulai bisa memilah-milah ya. Kapan saya menggunakan desain yang detail seperti ini dan kapan tidak gitu ya. Karena kalau enggak nanti bisa keliru gitu ya penerapannya ya. Jadi kalau yang jawaban di ujian kemarin sebagian besar, hampir semuanya itu menggambarkan gambar diagram kelas untuk desain. Karena sudah melibatkan yang namanya konsep MVC ya. Gitu. Padahal itu muncul setelah user interface desainnya juga dibuat gitu ya. Yang user interface desain kan bukan satu layar, tidak selalu ya. Saya pernah punya desain satu interface itu punya 5 tab di dalamnya gitu. Punya 5 tab, kemudian masih ada scroll apa namanya komponennya. Scroll ada field yang scroll gitu. Kemudian masih dilengkapi dengan tab gitu ya. Jadi bisa aja yang namanya interface itu cukup kompleks juga gitu ya. Jadi ini masuk dalam arsitektur desain karena ini yang akan dilihat oleh
user nantinya ya. Ya, kalau ATM kita nggak pernah lihat desainnya, tetapi kan mereka melakukan exercise. Ya, jadi saling terkait ya antara arsitektur dengan kelas diagram dengan user interface ya, saling interface. Kemudian dari sini secara garis besar sudah kita bisa punya gambaran kira-kira nanti mesinnya itu kayak apa gitu ya. Baru kita merancang algoritma ya. Yang Anda pelajari di semester 1 ini. Anda merancang mekanisme komputasionalnya ya. Nah, ya mungkin waktu belajar sepintas lalu, tetapi nanti Anda akan lulus dari PTI kan sebagai analis ya. Ya, Anda harus tahu benar waktu merancang algoritmanya itu harus benar, karena nanti programmer merancang berdasarkan algoritma yang kita berikan. Ya mungkin di era sekarang ya banyak kepotongan kompas juga secara real world ya. Orang bekerja di sistem, pokoknya udah digambarin second diagram atau diagram, silakan di program dah gitu ya. Nanti pada waktu program di terbentur-bentur ya, nanya bolak-balik nanya gitu ya. Seharusnya nggak gitu ya. Seharusnya pada waktu desain activity diagram ataupun second diagram itu cukup detail sehingga programmer tinggal nulis aja gitu loh. Nulis codingnya gitu loh. Nah, tapi kayaknya dari era ke era, mulai dari saya juga begitu ya. Yang ngarang, yang mendesain flowchart-nya biasanya bukan analis ya. Analis hanya memberikan yang namanya sistem flowchart-nya. Jadi flowchart itu dulu ada yang namanya sistem flowchart dan detail flowchart. Nah, gitu ya. Nah, itu ada kaitannya dengan algoritma tadi. Jadi nanti ini ya silahkan, mekanismenya tergantung organisasi, tergantung timnya juga gitu. Yang terakhir communication protocol. Jadi di era sekarang mungkin tidak terlalu banyak yang populer ya. Mungkin yang sangat populer TCP/IP gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan protokol TCP/IP, semua alat yang kita tempelkan nyambung, semua software yang kita tempelkan bisa saling berinteraksi ya, seperti itu ya. Ya, yang di atas ini ya, komponen itu saling berinteraksi juga gitu ya. Saya punya software menu menggunakan bahasa Java, kemudian modulnya menggunakan C++ kan boleh. Ya, jangan dikira nggak boleh ya. Saya membuat modul call-nya pakai Java, kemudian yang di call pakai C++ atau C#, boleh-boleh aja. Saya gunakan .NET, saya memanggil DB4O, boleh-boleh aja gitu ya. Nah, itu ada kaitannya dengan protokol desain, dan untuk era sekarang itu sudah diwakili oleh beberapa produk seperti TCP/IP ya. Walaupun ada produk-produk yang mungkin tidak sama dengan TCP/IP, tetapi kelihatannya juga kompatibel juga gitu ya. Sehingga pada waktu di plug langsung play juga gitu ya. Nah, paling tidak kalau Anda bicara, Anda orang TI ya, bicara communication layer, ada 3 layer yang paling bawah itu. TCP/IP kan 3 layer itu ya. Padahal harusnya dia 3 level, ada 3 level layer ya. Layer communication. Oke, saya kira waktu kita nggak cukup nih, saya baru separuh nih. Ketiga mah. Nggak apa-apa lah ya. Jadi cari sekian saja, saya scan ya. Saya bantu scan. Ya, ini tadi yang dari aspek quality ya, usability, efficiency, reliability, maintainability, dan reusability ya. Ini kalau 5 ini biasanya muncul di mana-mana ya. Tadi saya ada cerita di bukunya Pressman itu ada yang 10, ada yang 8, ada yang 15 juga gitu ya. Quality-nya itu ya, quality metric-nya. Dan nanti masing-masing punya pembahasan yang mendalam nih di software engineering ya. Anda 4 SKS tuh kuliahnya ya. Software engineering. Ada praktikumnya juga ya. Jadi 4 SKS itu dengan praktikumnya. Ini praktikumnya 2x2 kali. Teori 2, praktikumnya 2. Jadi mudah-mudahan matang di teori juga nih. Itu masalah kualitas mungkin penting. Ini tadi yang udah saya ngomong berbusa-busa ya. Jadi yang namanya software struktur itu dipotong-potong ya. Mulai dari
domain yang besarnya ke beberapa domain kecilnya, membagi lagi sub-sub domain lagi gitu ya, sampai yang terkecil pada komponennya. Jadi komponen harus sedemikian rupa. Nanti ada prinsip di setelah ini ya, setelahnya ada prinsip cohesion dan coping. Mungkin di semester 1 sudah disampaikan, tetapi saya akan mengingatkan balik ya. Ada kelompok cohesiveness ya, jadi ada pilihan kohesi tinggi dan kohesi rendah ya. Itu harus dicari untuk modul-modul kita kohesifnya tinggi, tetapi dari segi coupling itu parameter yang berjalan antar modul ya, itu harus paling tidak sedikit mungkin ya. Kalau bisa tidak ada gitu. Tapi biasanya kita membuat aplikasi nggak bisa, sama sekali nggak ada. Jadi kita cari coupling yang terendah dan kohesi yang tertinggi ya. Tolong nanti dibaca lagi ya. Ada di bukunya yang tadi, yang siapa itu bukunya, sorry saya saya lupa orangnya ya. Sorry. Bukunya ada di sini tapi saya lupa. Buku itu Halo, Pak. mungkin tadi banyak yang sudah saya singgung ya. Oke, saya kira kita istirahat dulu ya. Mungkin nanti mulainya agak telat ya. Saya biasanya perlu sholat dulu sebentar ya. Saya perlu absen. Hadir semua, Pak. Hadir semua ya, oke ya. Thank you. Oke. Saya absen sebentar ya. Kalau yang